Ustaz, aneh melihatnya sekarang, Ustaz. Apa ya? Kita melihat ada beberapa ustadz yang ya terkenal lah di Indonesia ini, Ustaz. Kalau dulu ummahat atau mama atau muslimah ini apa namanya ngefans istilahnya bahasa keren, ngepen gitu, ngepen terhadap mereka. Nah, ketika ustadz ini menikah lagi, mereka berpindah, Ustaz. Artinya mereka nggak jadi artinya berkurang kesukaan mereka terhadap ustadz ini. Padahal ilmunya masya Allah gitu, Ustaz. Menikah lagi maksudnya apa? Si ustadz nikah lagi. Maksudnya istrinya udah meninggal terus nikah lagi. Ziyadah, Ustaz. Nambah. Oh, poligami gitu, Ustaz. Poligami. Ta'adud gitu, Ustaz. Terang-terangan aja. Iya. Nah, kemudian Cuk Mahdi pindah pindah kesukaan sama ustadz yang lain. Ketika ustadz yang disukain ini nikah lagi, pindah lagi, Ustaz. Kayak yang ustadz sebelumnya. Betul. Pindah lagi ke ustadz ini, Ustaz. Ketika ditahu ini juga sudah nikah lagi, pindah lagi, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Ngaji kok kayak gini gitu loh, Ustaz. Nanti kalau ustadznya pada nikah lagi semua gimana? Ngaji ke siapa? Iya, Ustaz. Kalau misalnya antum nikah lagi, mungkin mereka juga bakalan ini, Ustaz. La ilaha illallah. Inilah, ini perlu diperbaikin. Perbaiki niat, Ustaz ya? Iya. Belajar ke ustadz yang dia senengin. Karena apa? Kalau memang ambil ilmunya, ambil ilmunya. Ya. Kalau niatnya nggak bener, ya. Niat belajar sama ustadz, kenapa? Seneng ustadznya belum poligami, saya ngambil ilmu dari dia. Iya. Ini nggak bener niatnya. Ya. Nanti kalau saya ngambil dia, ustadznya sudah nambah istri lagi, saya mau keluar dari dia. Perlu lurusin niat tuh. Innamal amalu binniyat. Dan ingat, ustadz itu bukan artis. Pokoknya ustadz siapapun punya ilmu, ya Alkitab wa sunnah bifahmi salafil ummah, ambil dia. Mau tenar, nggak tenar, viral, nggak viral, ambil. Ya, mau istri satu, istri dua, ambil. Oh, bahaya banget tuh kayak gitu itu. Itu penyakit hati yang harus diobatin. Nggak bener itu. Pak Ibrahim gimana, nemuin nggak kasus kayak gitu? Ada kan, mama gitu. Realitas kan? Banyak, bahkan Anda dengar di daerah Jakarta, para asatidzah, Masya Allah, yang dulunya yang hadir kajian 3.000, turun sampai 1.500. Setelah kejadian kayak gini. Setelah beliau nikah lagi gitu? Iya, nggak bener nih. Perlu dikoreksi nih. Ya, hati perlu dilurusin lah. Sampai Syekh bin Baz mengingatkan dengan keras. Ya, satu syariat Islam aja ditolak, nggak diimani, termasuk syariat poligami, ini bisa mengancam keimanan dia. Ya, satu syariat aja nggak diimani, namanya nggak diimani, bahkan bisa keluar dari millah. Ini Syekh bin Baz, bukan kita orang, tapi kita yakin mama atau ibu-ibu, saudari-saudari kita bukan nggak beriman, cuma mereka belum menerima artinya belum mengamalkan. Kalau menerima tapi belum bisa mengamalkan. Kadang-kadang mereka bilang gini, Ustaz, silakan, saya nggak menentang syariat itu, cuman jangan di saya deh. Adanya kan ada kutip, ini penolakan halus dari sisi syariat gitu, Ustaz. Anak saya. Iya. Tapi ya sih, yang lain boleh lah, tapi jangan saya nggak menentang kayak gitu. Anak nggak ikut dulu dah. Nanti khawatir mama pada datang, kita pulang dari Toreng. Nih, kamu mau poligami nih. Aku urus nih. Mana nih aku urus? Ada pisau lagi ya. Kita materinya timun dipotong-potong. Salam buat istri. Iya. Biar bisa menerima. Kalau menurut Ana sih, kalau minta saran sama ustadz-ustadz yang sudah mengaplikasinya, dan aslinya untuk menjadi praktisi nggak harus ustadz. Yang penting sudah punya ilmu, itu penting ilmu sebelum masuk mengamalkan syariat ini, ya harus ada ilmunya. Kalau nggak poligami akan tercoreng. Ada yang bilang, oh itu buktinya nggak adil, ya karena dia sudah mencoreng. Kalau didapatkan manfaatnya, tahu hikmahnya yang dipetik, egois dihilangkan, hikmah didapat, Masya Allah, wallah indah. Ada yang unik, Ustaz. Ketika seorang dai atau ketika seorang yang sudah mengenal sunnah melakukan hal tersebut dan seolah tercoreng gitu kan. Tapi di sisi lain ada yang orang awam justru akur banget bisa ini. Bahkan itu ajibnya itu. Katanya kan tadi harus berilmu. Nah ini orang awam bisa seperti itu gitu. Mereka alal fitrah. Ya. Mereka alal fitrah. Nah, dan fitrahnya kaum laki-laki itu memang kayak gitu. Ya sudah gimana? Makanya Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i" berapa? Masna wa thulatha wa ruba.
Berarti harus dua dulu. Nah, nggak disebutin satu di sini, ya. Artinya gimana ya namanya fitrah? Kalau laki-laki ngobrol kayak gini, perempuan jangan gelisah. Memang fitrah laki-laki. Sampai Nabi berkata apa? Ahabbu ilayya dunyakum at-thib wan nisa. Yang paling kucinta dari dunia kalian adalah apa? Wewangian dan wanita. Itu fitrah. Fitrah. Subhanallah. Kebalikannya fitrah wanita, harta ada. Wanita itu kalau dikasih harta, dia tenang. Tapi kalau laki-laki nggak dikasih ranjang, dia nggak tenang. Maka ini yang berbeda. Makanya kalau istilahnya kaum wanita kalau kira-kira nggak mau dipoligami, ya ambil sebab-sebab gimana biar istri itu puas dengan layanan Anda. Kadang laki-laki itu ya ngambil sikap untuk berani poligami, kadang tanpa izin dengan istri karena ada sebab. Sebabnya apa? Diranjang nggak puas. Kadang sebagian wanita bilang, memangnya nikah itu hanya urusan ranjang. Masih banyak urusan lain. Ini kebutuhan pokok kaum laki-laki. Kebutuhan pokok kaum wanita dapat emas sudah, alhamdulillah. Ya, nafkah-nafkah kayak gini cukupin tuh memang fitrah, ya. Tapi laki-laki urusan ranjang. Ya, oleh karena itu perhatiin kalau memang Anda sayang dan nggak pingin suami nambah lagi, ya sudah ambil sebab. Di antaranya apa? Berpenampilan sebaik-baik penampilan, berhias di hadapan suaminya, mesrain suaminya, layanin suaminya, ya. Dan apa? Ya tundukkan pandangan suaminya dengan layanan Anda. Tapi kalau si istri mager, malas gerak, nggak mau layanin suami, suka apa? Kata-katanya keras sama suami. Suami masuk rumah langsung dibikin hatinya kecil dan sakit dengan ucapannya. Ya, sudah di luar banyak fitnah, ingin pandangan ditundukkan di hadapan istrinya dengan layanannya, nggak bisa. Udah numpuk, fitnah numpuk, di rumah juga nggak terampiaskan. Akhirnya apa? Akan cari ranjang lain. Syukur kalau ranjangnya halal. Kalau ranjangnya haram. Nah itu dia, Ustaz. Jadi makanya kalau sudah kayak gini kondisinya, wajib hukumnya bagi suami. Karena hukumnya bisa beda-beda ya. Bisa jadi saatnya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya haram, ada kalanya makruh, ada kalanya mubah. Tergantung kondisi, bagaimana si suami. Itu penting. Ya harus diperhatikan. Kenapa? Karena kita selamat, bahkan itu penting diri kita selamat dari zina, itu pokoknya kita. Kita misalkan nggak dilayani, nggak dipuasin dan lain sebagainya, sehingga apa? Naudzubillah mata jelalatan, tangan jelalatan, buka HP website, naudzubillah. Kemudian dibenarkan dengan kemaluan, nasallallahu afiyah. Ya, naudzubillah min dzalik. Wah ini menjerumuskan diri dalam perkara dosa besar zina. Ya, mending menyelamatkan diri dari zina dengan satu yang halal. Maka jangan cela mereka. Nah, maka perlu diluruskan mindset. Tapi itu tadi, untuk menjalankan satu syariat ini harus banyak pertimbangan. Gak bermudah-mudahan. Ada syaratnya, ya kan? Kemudian jangan sampai dicoreng cara seperti ini. Kalau memang kira-kira nggak mampu berbuat adil, kira-kira nggak bisa berbuat adil, jangan nikah dulu. Kenapa? Coba bayangin dibangkitkan dia yang mau kiamat dalam keadaan miring sebelah. Nanti, si fulan kok miring sebelah? Oh kamu nikah siri dulu ya di dunia. Ketahuan deh kamu nggak adil kamu, kan? Yang mau kiamat ketahuan. Nikah siri udah masuk kakak loh, Ustaz. Iya. Yang penting adil aja. Nah, tapi itu tadi biar syariat poligami nggak tercoreng, datangi syariatnya, datangin ilmunya, datangin syarat-syaratnya. Itu penting. Nah, barakallahu fikum. Pak Sarip, mana ada nanya Pak Sarip? Cukup. Kalau beliau sih senior, kita yang perlu belajar sama beliau. Tapi ada satu permasalahan lagi, Ustaz. Ini yang penting juga. Kita melihat banyak berita ditampilkan istrinya, masya Allah cantiknya luar biasa gitu, Ustaz. Tapi cem-cemannya ini wajahnya biasa-biasa aja. Berarti kan ada sesuatu yang dia nggak dapatkan di istrinya dan dia dapatkan di cem-cemannya ini. Cem-ceman itu apa? Rendaman baju. Bukan sirinya ya, yang selingkuhan. Oh, pelakor nih. Nah, iya kayak gitu. Iya. Istrinya, masya Allah kita lihat di media-media tuh luar biasa. Ini justru jelek banget, artinya berarti ada sesuatu yang nggak dia dapatkan di istrinya. Nah, makanya ini perlu ini kayaknya saja. Iya, perlu dikoreksi. Dikoreksi. Ya, rumah tangga walaupun seperti telur di ujung tanduk masih bisa diselamatin.
Perlu ujung tanduknya. Iya, perlu diselamatin. Cari sebabnya. Masalah rumah tangga di antaranya sampai pecah, kenapa? Karena sedikitnya komunikasi di antara mereka. Nggak pernah ngomong. Ya, laki-laki itu ngomong, ya, gitu katanya Ustaz Subhan gitu kan. Ya, jangan gerundel aja, diem gitu kan. Ngomong. Ya. Takut dicakar sama bininya. Iya. Aing mau. Makanya katanya orang Arab as-saraha roha. Terus terang itu lebih tenang. Ya, terus terang itu lebih tenang, lebih nyaman. Nah, dan seperti tadi, kok cem-ceman ya? Istilahnya pelakor nih, ini wanita yang jadi pelakor nih, bagi dia lebih nyaman daripada istrinya. Kenapa? Karena nggak dapat ketenangan di istrinya. Walaupun cantik, tapi kalau akhlaknya buruk, hilang cantik itu pudar. Padahal cantiknya itu sepakat orang. Ini orang cantik, ini nggak ada khilaf di antara manusia. Tapi karena sudah akhlak, subhanallah, rumah yang luas terasa sempit. Ya, masya Allah, wajah yang cantik terasa nggak ada nilainya. Kenapa? Hati yang bedain. Nah, dan sekali lagi untuk poligami sebenarnya masalah sensitif banget. Istri-istri kita pasti ngomong kalau udah ini di-share pasti udah rame dah. Memangnya kamu mau gitu kan? Memangnya kamu mau juga gitu kan? Nah, pertama kita harus tahu syarat-syaratnya loh ya. Biar syariat ini nggak dizalimi. Ya, syarat-syaratnya diantaranya yang pertama adil. Adil itu penting. Ya, adil harus didatangi apa? Syarat-syaratnya. Ya, syarat-syarat poligami. Fa'adil di sini yang dimaksudkan adil di sini yaitu adilnya bukan adil hati. Itu yang jadi momok ketakutan para kaum istri. Nanti kalau kamu poligami, kamu nggak bisa adil. Sudah nunduk gitu duluan. Adil yang dimaksudkan bukan adil hati. Karena adil hati itu mustahil. Kenapa? Makanya Nabi SAW telah bersabda dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As riwayat Imam Muslim. Kata Nabi apa? Inna quluba bani Adam kulluha baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya semua hati anak Adam, ya, semuanya itu apa? Antara jari jemari dari jemari apa? Dua jemari dari jemari Ar-Rahman, dari jemari-jemari Ar-Rahman. Ya. Fa kaqalbi bin wahidin yusarrifuhu atau yusarrifuhu haitsu yasha. Allah akan bola-balik kapan Allah berkehendak. Yang namanya hati kadang adil kadang enggak, ya kan, dibola-balikkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak jamin. Rasulullah dari 9 istri, Rasulullah hatinya condong kepada siapa coba? Aisyah. Rasulullah condong hatinya kepada Aisyah. Tapi subhanallah ajib, walaupun Rasulullah, ya, dan Rasulullah poligami itu setelah siapa meninggal? Khadijah, istri pertamanya meninggal. Dan Rasulullah setelah menikah 9 istrinya, tetap Rasulullah menyebut kebaikan-kebaikan Khadijah. Tetap dia sayang sama istri pertamanya. Jangan sampai jadi syubhat, dalil. Aku nggak mau dipoligami, mas. Aku mau dipoligami kalau aku sudah meninggal. Seperti Rasulullah. Nunggu tua. Iya. Wah, memangnya tahu kan umur itu, nggak tahu kita orang kan. Wah, ini nggak bisa jadi dalil. Nunggu Khadijah meninggal, silahkan nikah 4 istri itu kita orangnya. Tapi di sini keadilan itu di mabitnya kan, Ustaz? Bukan di ini. Adil yang dimaksudkan di sini bukan adil hati. Ya, karena itu susah. Bahkan mustahil kata para ulama. Nabi saja. Nggak bisa juga. Iya, Nabi saja condong kepada Aisyah. Ya, adil yang dimaksudkan dalam 4 hal. Ya, sebagaimana disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, juga Syekh Muhammad Al-Wasabi, ya, rahimahumullah, ya, di antaranya adil di sini dalam perkara apa? Urusan pakaian. Adil dalam perkara di antaranya apa? Nafkah. Nafkah itu adil nggak harus sama. Keliru. Istri pertama sama istri kedua. Istri kedua nuntut saya harus sama haknya nafkah sama istri pertama. Ya beda dong. Tetap ini yang ditakutkan kaum wanita. Dipikir adil harus sama, nanti jatah istri pertama berkurang. Disamain sama istri kedua. Enggak. Istri pertama lebih. Anaknya istri pertama berapa? Lebih banyak. Ya, beda sama istri kedua. Nggak bisa dituntut untuk disamakan. Ini yang sering terjadi malapetaka di sini. Masalah pakaian, masalah nafkah, masalah al-mabit, masalah tidur juga penting. Makanya resikonya kalau orang nikah diem-diem nih, banyak nggak didapat. Kasihan, banyak nggak keadilan, banyak nggak didapat kalau di sini.
Coba diem-diem biasanya pendapatan sebulan sekian juta rupiah. Istrinya tanya, Mos, kok bulan ini kurang? Kemana yang sisanya? Nah kan, sembunyi-sembunyi. Ternyata udah dikasihkan sama pos 2. Ya. Mas kok enak terus mas? Ya, itu kan. Makanya kalau terang-terangan, udah kita bisa sesempurna-sempurna mungkin. Makanya kalau mau poligami, lihat kebiasaan Nabi. Lihat bagaimana Nabi poligami. Kembali kepada apa yang dilakukan Nabi. Itu ya, dalam perkara apa tadi? Pakaian, nafkah, terus mabit. Mabit bagi-bagi. Kalau ini satu hari sama dong. Kalau istri cuma 2 hari. Ya, sepekan. Kalau lagi sakit, di istri yang satunya nggak kebagian, dikodok dong. Ada kodoknya. Dah ajib kayak gitu coba. Nah, dan al-mabit nggak mensyaratkan permisi ya, karamakumullah ya. Ilmu harus disampaikan ya. Innallaha yastahi minal haq ya. Kalau misalkan di pos pertama minta jatah semalam, permisi, hubungan intim 2 kali. Yang pos kedua tanya, pos pertama tadi berapa kali kamu? Aku harus sama, saya harus sama. Enggak lazim kayak gitu. Mabit di sini yang dimaukan adalah udah istirahat di rumahnya, kumpul di rumahnya, nggak harus dituntut sekian kali, sama-sama sekian kali. Ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan dari syarat yang berikutnya, ya. Tadi apa tadi kalau adil dalam perkara apa? Pakaian, harta, nafkah yakni, mabit, sama tempat tinggal. Ini 4 hal nih. Ya, jangan masya Allah istri yang pertama rumah katakan kayak gini ya. Masya Allah. Istri kedua dapat villa berapa tingkat? Ya, ini bisa-bisa apa? Terjadi ketimpangan, ketidakadilan, ini yang dimaksudin. Jadi bukan hati, ya bukan hati. Kemudian syarat yang kedua, syarat kedua sekarang ya. Tadi pertama adil, yang kedua syarat kedua qudrah al-jinsiyah, qudratul jinsiyah, kekuatan jinsiyah. Subhanallah istri 1 setahun pun nggak didatengin, atau subhanallah istri 1 seringnya permisi akramakumullah letoy. Iya. Kemudian subhanallah banyak kecewanya. Nggak usah ngayal lah nambah istri. Ya, 1 didolimin mau dolimin wanita yang lain. Siapa tahu dengan nambah gitu semangat tambah lagi Ustaz gitu. Gitu. Yang penting lihat dari bungkuk lagi gini lihat kudrah jinsiyah. Alhasil dia punya kekuatan. Seperti orang kencing manis. Orang kencing manis rata-rata apa? Kolesterol. Impotensi kan? Oh, kencing manis. Obatin dulu dong kencing manisnya. Kalau mau nambah. Ya, karena itu juga dibutuhkan kaum wanita. Nah, dan tujuan nikah seperti itu. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu qudratul maliyah. Kemampuan untuk menafkahi. Kemampuan untuk menafkahi ini nggak mutlak. Ya, rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kalau mau nambah sambil ngambil sebab. Jangan nambah terus saya tawakal. Tapi nggak ngambil sebab untuk mencari rezeki. Ini namanya tawakul. Pasrah sama Allah terkait rezeki tapi nggak ngambil sebab. Tawakal yang cacat, nggak sempurna. Baik, berapa syarat sekarang? 2 tadi. 3. Loncat-loncat aja antum. Nah, syarat yang keempat ya. Syarat yang keempat adalah ghurfat mustaqillah. Yaitu tempat tinggal yang terpisah. Ini yang paling sempurna. Rasulullah, kalau antum lihat miniatur ketika umrah, ya, itu Rasulullah punya 9 kamar. Ingat, bukan rumah perfect. Kalau rumah, masya Allah, lengkap, berapa tingkat, ya yang poligami hanya orang kaya-kaya doang dong. Nah, Rasulullah SAW sampai bayangin 2 bulan nggak keluar asapnya dapurnya. Itu poligami coba. Nah, ini tawakal, ngambil sebab juga penting. Wah, Rasulullah kamarnya sampai Rasulullah dijuluki apa? Ashabul Hujurat. Yang punya kamar-kamar banyak. Berapa? 9 kamar. Dan itu berjajaran, coba ajib. Sebelahan. 9 kamar. Ya, jadi makanya istri lebih dari 1, provinsi ini 1, provinsi lo 1, gimana cara itu dia. Yang ajibnya kalau misal di Jawa 1, Kalimantan 1, Sumatera 1, Irian Jaya 1, nanti khawatir nggak adil. Makanya yang paling enak berdekatan kalau pengen sempurna ya. Dan Rasulullah
gitu. Itu dia tarbiyahnya laki-laki penting di sini. Laki-laki harus bisa didik, ya. Jangan laki-laki subhanallah dididik sama bini-bininya 4 semua didik suaminya, subhanallah. Subhanallah, sampai Rasulullah semalam bisa mendatangi 9 istrinya. Wow. Kan berdekatan. Berapa kali? Nah, kadang sekali mandi, kadang setiap hubungan intim mandi. 9 kali mandi. Itu Rasulullah. Nabi Sulaiman semalam bisa mendatangi istrinya 100 istri. Nah, langsung ini saya. Ini perlu diambil hikmahnya, ya kan? Kemudian syarat yang berikutnya sadr wasi', berdada lebar. Kita menghadapi satu istri, itu subhanallah, makanya laki-laki harus lebih banyak sabar daripada wanita. Banyak sabar. Laki-laki itu punya 10.000 suku kata. Wanita 20.000 suku kata. Lah, haula. Laki-laki kalau sudah di luar, meeting, ngisi kajian, dakwah, ngobrol sama temennya, sudah habis 10.000 suku kata. Datang ke rumah, sudah, nggak usah banyak ngomong. Siap-siap untuk menerima 20.000 suku kata dari istrinya. Makanya harus lebih banyak sabar. Ya, kalau wanita banyak ngomong, udah nggak usah dilawan lah ya. Ini sabarnya. Makanya mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Makanya kita harus sabar menikmati istri kita dengan siap menerima bengkoknya tadi. Nah, idza aqamtaha kasartaha. Kalau Anda paksa yang bengkok dilurusin, akan patah. Patah itu adalah perceraian. Nah, itu yang pelajaran berikutnya. Apa barusan yang terakhir berarti? Sadr wasi'. Berdada lebar. 1 kepala beda sama 2 kepala, 3 kepala, 4 kepala. Harus lebih banyak sabarnya lagi, Ustaz. Dada lebar. Ini sabar masih syarat yang ke-6. Sadr wasi', dada lebar. Artinya apa? Kalau mereka beda pendapat, harus legowo. Ya, harus murah hati, gampang memaafkan juga. Itu penting. Itu bekal. Kalau kira-kira antum belum punya bekal-bekal gini, belajar dulu aja. Berat, ambil kalau saat itu berat. Makanya syariat poligami ini betul-betul berat banget. Kalau subhanallah syariat-syariat ini nggak didatengin dengan syarat-syaratnya, gampang sekali terjadi perceraian. Ada masalah dikit, udah kamu cerai aja, aku dapat yang baru. Syuf. Nah, makanya syarat yang ke-6 tadi sabar. Ya, sabar. Sebagaimana di khutbah Jumat ada syair orang Arab as-sabru kasmi murun madaqatuhu walakin awaqibuhu ahla minal asali. Ya Allah, ajib. Sabar itu seperti namanya, tanaman subur. Tanaman subur itu tanaman aloe veranya Arab, nggak kayak di Indonesia. Pahit banget. Tapi bisa untuk kencing manis, untuk tipes, juga untuk kencacingan, untuk kanker, ajib. Kalau kita makan herbal ini, kita sabar, tadi penyakit-penyakit tadi sembuh dengan izin Allah. Ya, ahla minal asali. Jadinya apa? Lebih manis daripada madu kalau kita mau sabar. Ya, maka dari butuh proses. Kadang pertama ada pertengkaran, percekcokan dan sebagainya. Akan ada saatnya ya kita jalan dengan tenang, ketemu. Seperti kita masuk madrasah pertama kali, kita cari teman. Adaptasi sama istri 1 dengan istri 2, ya perlu madrasah di situ sampai klik cocok. Kalau sudah, subhanallah, kita punya kado pernikahan nih. Kado pernikahan dari kayu yang sangat indah, ada gemboknya. Di dalamnya ada emas, ada sertifikat tanah, ada kunci mobil, ada harta yang begitu banyak. Kalau subhanallah, istri 1, istri 2 masih sering tengkar, berarti suami belum nemu kunci untuk membuka gemboknya dari perhiasan ini. Kalau sudah poligami jalan nyaman, berarti suami sudah mendapatkan kunci untuk membuka perhiasan yang sangat indah.